Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam, kalau perlu subuh, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ada satu kata yakni teologi, ya, teologi. Ada orang Kristen sebagian yang bertanya begini, buat apa sih belajar teologi? Untuk apa kita belajar, orang Kristen belajar teologi? Teologi itu mah buat mahasiswa sekolah Alkitab, buat pendeta, buat pengkhotbah, bukan untuk jemaat biasa, bukan untuk jemaat awam katanya, saudara sekalian ya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, arti bebas dari kata teologi ya, arti bebas dari kata teologi adalah studi tentang Tuhan ya, pelajaran tentang Tuhan. Memang ini bisa disalah sangkakan oleh beberapa orang ya dengan pemikiran Tuhan kok dipelajari ya, Tuhan kok distudiin gitu ya, Tuhan kok dipelajari ya. Siapa kita gitu ya mempelajari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, teologi Kristen ya adalah upaya untuk mengenal Tuhan, saya ulangi upaya untuk mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan ingin kita mengenalnya. Jadi Tuhan itu ingin kita mengenalnya sebatas Tuhan ingin dikenal saudara sekalian. Seperti ada satu ayat di Alkitab kita, Ulangan 29 ayat 29 berkata begini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, teologi itu upaya. Upaya kita manusia orang beriman untuk mengetahui apa yang telah ia nyatakan ya tentang dirinya dalam kitab suci. Tidak usah jauh-jauh lah saudara sekalian, khotbah pun sebuah teologi. Khotbah itu adalah sebuah teologi Bapak Ibu sekalian. Mempelajari teologi yang diinginkan Tuhan agar kita mengenal Dia, lalu setelah mengenal apa? Kita melakukan perintah-perintahnya. Jadi saudara bayangkan kalau umat Tuhan itu tidak semakin mengenal firman Tuhan, perintah Tuhan, apa yang mau dilakukan. Jadi tentu dong kita harus mengetahui apa yang harus kita ketahui tentang Tuhan sebatas apa yang Tuhan mau kita kenal dari dirinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Kristen itu harus mengenal Tuhan agar dapat mengasihi Tuhan dan tahu perintah-perintahnya. Tentu dengan pertolongan dan belas kasihan Roh Kudus, tentu ya dengan pertolongan belas kasihan Roh Kudus. Dan memang Bapak Ibu Saudara sekalian, teologi dan ilmu apapun takkan mampu menjelaskan Tuhan yang maha sempurna itu. Enggak akan mampu, apapun, ilmu apapun juga. Tetapi sekali lagi, tetapi Tuhan itu mau umatnya mengenal Dia. Sebatas yang Tuhan mau kita mengenal Dia Bapak Ibu sekalian. Ya, sebab jika tidak saudara sekalian, satu ayat lagi dari Hosea 4 ayat 6 berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi memang Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebatas yang ia mau saudara sekalian. Teologi yang keliru atau pemahaman yang dangkal tentang Tuhan itu enggak akan membawa kita kepada harapan yang benar, betul gak? Kalau konsep kita tentang Tuhan itu salah, maka pengharapan kita tentang Tuhan ya salah karena konsep kita salah. Nah saudara bayangkan kalau hidup kita di dunia ini nggak ada harapan saudara sekalian ya, nggak punya pengharapan. Apa jadinya saudara? Kita akan menunggu kematian doang tanpa ada satu hal-hal yang baik, yang bermakna, yang kekal yang bisa kita lakukan. Berkat dari mengenal, berkat dari taat pada Allah adalah hidup yang dilimpahi oleh pemeliharaan dan penghiburan Roh Kudus. Amin, haleluya. Ya, itu berkatnya. Hidup kita dilimpahi oleh pemeliharaan, oleh penghiburan dari Roh Kudus. Jadi teologi itu dimaksudkan Tuhan untuk membahagiakan kita, Saudara. Iya, teologi itu dimaksudkan untuk membahagiakan kita. Orang Kristen yang mau dewasa dalam iman harus berteologi, mesti berteologi, tentu di dalam anugerahnya, di dalam anugerahnya. Ya, teologi itu dekat dengan keseharian kita, Saudara. Teologi itu dekat dengan keseharian kita. Bagaimana kita berdagang dengan jujur dan adil, ya, dapat untung saudara sekalian, tetapi kita juga tidak memperlakukan sesama kita dengan sewenang-wenang, dengan semena-mena. Teologi mengajarkan kita bagaimana berpacaran dengan kudus, bagaimana menjadi suami istri yang benar, saudara sekalian, menyelesaikan problem-problem rumah tangga dengan caranya Tuhan, saudara. Bagaimana caranya melayani pekerjaannya, bagaimana cara kita memperlakukan sesama dan seterusnya dan sebagainya. Itulah teologi saudara sekalian. Ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, puji Tuhan lekat
dalam anugerah Tuhan adalah teologi. Lekat yang akan segera kita pelajari atau diskusikan pada saat ini saudara adalah sebuah teologi. Ya. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, lekat adalah singkatan, akronim dari lebih kenal dan cinta Alkitab. Ini adalah program dari Gereja Bethel Indonesia Jalan Keting Teluk Gong, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dengan anugerah Roh Kudus ingin lebih mengenalkan kita kepada Alkitab dan kepada Allah Alkitab, saudara sekalian. Karena dengan lebih mengenal Allah, kita ditolong oleh Roh Kudus untuk lebih mengasihi Allah dan mengasihi sesama, saudara sekalian. Harapan dari program lekat ini adalah jemaat lebih mengenal Allah sehingga lebih mencintai Allah dan melakukan kehendak-kehendaknya, tetapi dengan tentu pertolongan dari Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, mari kita berdoa lebih dahulu, saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh belajar pada saat ini. Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk harapan yang Engkau berikan kepada kami orang-orang beriman. Tapi kami mesti tahu Tuhan, mesti tahu tentang Engkau seperti yang Engkau nyatakan kepada kami. Agar harapan kami tidak menyasar pada hal-hal yang salah, pada pribadi yang salah, pada tujuan yang salah. Tapi harapan kami boleh kami tujukan kepada pribadi yang memberi kami hidup, yakni Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat diskusi kami Tuhan pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya kami meskipun tidak ada di gedung yang sama, tempat yang sama Tuhan, tapi tetap kami berusaha untuk tetap konsentrasi, mendengarkan sebaik-baiknya ya Tuhan Yesus dengan program lekat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, puji Tuhan, amin, amin. Oke Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, saya akan menjawab dulu sebuah pertanyaan saudara sekalian ya. Kita bersyukur ada sebuah pertanyaan saudara sekalian, puji Tuhan. Ini dari Chan Pi saudara sekalian ya. Ini dari Chan Pi 85 saudara sekalian. Nah saudara, saya ketik ulang pertanyaannya saudara. Ini pertanyaannya ya, saya tulis ini pertanyaan dari handphonenya beliau saudara sekalian. Tapi saya ketik ulang, saya ketik persis harfiah. Tidak saya ubah-ubah sedikit pun persis saudara sekalian dan ini saya ketik dalam font yang lebih besar ya. Beliau bertanya begini saudara sekalian, kenapa orang Kristen sudah berdosa sejak lahir? Karena dosa turunan. Sedangkan di agama sebelah kalau manusia itu ketika dilahirkan suci dan bersih. Bagaimana ketika manusia masih bayi meninggal? Apakah dia bisa masuk surga? Ya, ini pertanyaan harfiah yang saya tulis ulang saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pertama-tama jawaban saya, ya tentu saya mengacu pada Alkitab. Pertama-tama adalah bahwa yang berdosa sejak lahir itu bukan cuma orang Kristen. Bukan cuma orang Kristen yang sejak lahir itu berdosa. Tetapi semua orang. Semua orang. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian sejak seseorang itu masih bakal anak, masih calon anak. Ya, ketika sel sperma bertemu dengan sel telur saudara sekalian, ya terjadi pembuahan saudara, apa ya saya ngomongnya, benda itu sudah bukan benda ya, sebenarnya udah jadi orang ya saudara sekalian ya. Ketika sel sperma bertemu dengan sel telur saudara sekalian ya, pembuahan itu, nah itu ya, pembuahan itu saudara sudah ada dosa di dalamnya, sudah ada dosa di dalamnya saudara. Kenapa? Karena dosa warisan dari nenek moyang atau dari manusia pertama kita, Adam dan Hawa saudara. Terjadi pembuahan dan sudah ada dosa di dalamnya Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat ayatnya. Dalam Mazmur 51 ayat 7 dikatakan begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya sejak diperanakan, sejak dalam perut saudara sekalian. Jelas Alkitab menulis saudara sekalian. Nah saudara kalau misalnya di keyakinan-keyakinan atau di agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan lain dikatakan bahwa manusia itu ketika dilahirkan suci tuh, bersih tuh ya, buktinya baik. Kita nanya 1 tambah 1 aja nggak tahu tuh, atau ya benar-benar nggak ngerti deh, nggak tahu kita nanya apa tuh, masih suci tuh, bersih tuh saudara sekalian. Maka jawaban itu bukan jawaban yang diajarkan oleh Alkitab, bukan ya. Jadi kalau bayi begitu dilahirkan suci tuh, bersih tuh, itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Alkitab saudara sekalian. Ya, jadi itu jawaban pertama saya. Yang kedua saudara, bagaimana ketika manusia masih bayi lalu meninggal? Apakah dia bisa masuk surga? Itu yang pertanyaan kedua saudara.
Nah, jawabannya adalah masuk, saudara. Jawabannya adalah masuk. Ketika bayi meninggal, saudara sekalian, jawabannya adalah masuk sorga. Kenapa, saudara? Karena bayi belum ada dosa perbuatan. Oke? Karena bayi itu belum ada dosa perbuatan. Maka Allah dengan anugerahnya, dengan belas kasihannya, saudara, menyelamatkan bayi yang memang memiliki dosa warisan, betul, saudara. Ya, pemazmur tadi ngomong begitu, betul. Tetapi bayi kan belum punya dosa perbuatan, saudara. Bayi itu belum memiliki dosa perbuatan, saudara. Ya, meskipun dia nangis jam 2 pagi, bangunin mama papanya yang sebentar lagi mesti kerja, mama papanya harus bangun, ngantuk-ngantuk, saudara ya. Ini bayi kok kayaknya kok minta minum kok nggak pakai jam gitu ya. Tapi itu kan bukan dosa kan saudara, bukan dosanya si bayi kan saudara ya. Dia memang kebutuhannya seperti itu saudara sekalian. Jadi bayi itu belum punya dosa perbuatan ya. Makanya Allah sekali lagi dengan belas kasihan dengan anugerahnya akan menyelamatkan bayi saudara sekalian ya. Sekali lagi terima kasih untuk Canpi 85 tadi yang sudah bertanya ya. Ditunggu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang mau bertanya silahkan ya silahkan. Oke, kita akan lanjutkan buku kita, yakni dari Katekismus Heidelberg, saudara sekalian. Hari ini kita tiba di pertanyaan nomor 12, 13, 14, 15. Ya. Teks-teks Alkitab yang ditulis dalam buku ini adalah Imamat 4, Matius 25, dan Ibrani yang ke-10, saudara. Kita tidak membacanya semua, kita tidak membaca semuanya, saudara sekalian. Mohon Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membacanya sendiri di rumah, saudara sekalian. Mari kita melihat keempat pertanyaan tersebut beserta dengan jawabannya. Nomor 12, pertanyaan 12. Jika demikian, karena oleh penghakiman Allah yang adil kita layak menerima hukuman sekarang dan secara kekal, apakah tidak ada cara yang dengannya kita bisa terluput dari hukuman itu dan kembali diterima ke dalam perkenanan? Jawabannya, Allah pasti akan memuaskan keadilannya. Oleh karena itu kita harus memberikan pemuasan penuh bagi keadilan itu, entah oleh diri kita sendiri, atau oleh orang lain. Pertanyaan nomor 13. Tetapi bisakah kita sendiri memberikan pemuasan itu? Jawabannya sama sekali tidak. Sebaliknya, setiap hari kita menambah utang dosa kita. Utang kita, maksudnya utang dosa kita, saudara sekalian. Lanjut, pertanyaan nomor 14. Bisakah ditemukan dimanapun adanya satu ciptaan biasa yang bisa melakukan pemuasan itu bagi kita? Jawabannya tidak ada satupun. Pertama, karena Allah tidak akan menghukum ciptaan lain yang manapun karena dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Dan selain itu tidak satupun ciptaan biasa yang bisa menanggung beban dari murka Allah terhadap dosa dan melepaskan ciptaan-ciptaan lain dari murka Allah. Pertanyaan yang terakhir, nomor 15, Bapak Ibu sekalian, jika demikian, pengantara dan pelepas seperti apa? Nah ini dia ya, ini mulai nyari solusi nih kita. Kalau yang lain gak bisa menyelamatkan kita, kita perlu apa? Kita perlu siapa nih? Ya, pengantara dan pelepas kita yang harus kita cari saudara sekalian. Jawabannya, pengantara dan pelepas yang adalah seorang manusia sejati dan benar. Dan lebih berkuasa daripada segala ciptaan, yaitu pengantara dan pelepas yang di sisi lain adalah Allah yang sejati. Ya, udah mulai ada clue-nya nih saudara, bahwa pelepas sejati itu adalah Allah. Allah saudara. Ya, nanti kita akan urai jabarkan saudara sekalian di omongan-omongan kita pada saat ini saudara sekalian. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, manusia itu umumnya lebih menyukai Allah dengan sisi kebaikan, dengan sisi kemurahannya doang saudara. Itu manusia. Dia lebih suka Allah itu yang baik doang, yang murah hati doang saudara sekalian. Misalnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita tuh ingin Allah itu hanya sebagai Allah yang mengabaikan dosa kita tanpa memberlakukan keadilan gitu ya. Jadi kita tuh mau Allah yang pokoknya ngampunin deh ya, Allah yang ngampunin ya, dan Allah yang tidak memberlakukan keadilannya saudara sekalian. Di sehari-hari saja saudara, kehidupan kita sehari-hari aja misalnya. Anak yang bisa dengan mudah memperoleh apa yang ia kehendaki
akan berkata, papaku baik, mamaku baik. Betul? Anak minta apa aja dikasih, kepengen apa aja dibeliin, saudara, dia akan bilang papaku baik, mamaku baik, opa omaku baik. Tapi ketika ayah atau mamanya melarang, menegur, mendisiplin, bahkan menghukum perbuatan salah dari si anak, maka anak yang sama akan segera berkata, papa jahat, mama jahat, opa oma jahat. Saudara. Jadi manusia itu sejak kecil memang kepengennya itu dibaikin doang, saudara. Ya, dengan mengabaikan semua kesalahannya, kekeliruannya, saudara, dosanya, ya, maunya tuh dilayani, maunya tuh diampuni, maunya itu dipuaskan, saudara sekalian. Ya, doang, itu saja. Nah, pandangan saudara sekalian yang hanya suka pada kebaikan dan kemurahan Allah tanpa mau tahu sisi keadilan Allah. Itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tipuan iblis loh saudara. Tipuan iblis. Tipuan iblis saudara sekalian ya. Tipuan iblis. Supaya kita ini mengabaikan sisi keadilan Allah, terus berbuat dosa, terus berbuat salah, akhirnya terakhir di final penghakiman saudara sekalian, tok neraka. Iblis happy saudara ya, karena bisa bersama-sama dengan dia. Meskipun habis itu di neraka, iblis juga sama sekali gak happy sih saudara ya, karena dihukum oleh Tuhan saudara sekalian. Nah saudara, ini tipuan iblis. Kita ini sedang diajar oleh iblis untuk menyembah Allah yang palsu saudara. Allah yang palsu. Allah yang cuman kita kenal sebagai Allah pengampun, pemberi, ya, pengayom, saudara, pencukup, tanpa kita lihat sisi keadilannya, saudara. Dan ingat, saudara, setengah kebenaran adalah sepenuhnya kesalahan. Saya ulangi, setengah kebenaran adalah sepenuhnya kesalahan. Jadi kalau kita cuma tahu setengah kebenaran, Allah itu pengasih, betul sih, pengampun, betul sih, pengayom, betul sih, pencukup, betul sih, titik. Itu baru setengah kebenaran. Sisi yang lain dia adil, saudara, ya dia adalah Allah yang minta pertanggungjawaban perbuatan kita. Kita nggak tahu, itu baru setengah kebenaran. Dan pepatah tadi berkata setengah kebenaran adalah sepenuhnya kesalahan, Bapak Ibu Saudara, saudara sekalian. Kita sedang diajak oleh iblis untuk menyembah Allah yang palsu, saudara. Ini yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 11 ayat yang 4. Dia berkata agar kita ini berwaspada saudara terhadap yang lain dalam tanda kutip. Apa itu yang lain? Paulus bilang ada Yesus yang lain yang coba diajarkan. Ada roh yang lain yang coba dibangun. Ada Injil yang lain saudara sekalian. Itu Paulus tulis dalam satu ayat. Ya, ada sesuatu yang lain nih yang kita mesti waspada. Ada Yesus yang lain. Ya, bukan berarti Yesus itu punya ada dua, bukan, tapi dikamuflase, ditipu, dimanipulasi oleh iblis ya, seolah-olah ini Yesus padahal bukan gitu ya. Padahal ini seolah-olah ini Tuhan Yesus padahal bukan, saudara. Makanya Paulus bilang hati-hati loh, ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain, saudara sekalian. Karena itu saudara sekalian menurut kitab suci ya, Allah di dalam Kristus itu saudara sekalian kudus, benar, dan tidak mengompromikan keadilan saudara. Itulah Allah. Itulah Allah yang sepenuhnya kebenaran. Pemberi betul, pengampun betul, pencukup betul, pengayom betul saudara. Tapi di sisi lain saudara sekalian, Allah itu tidak mengompromikan keadilan saudara. Itu kata firman Tuhan, kata kitab suci. Dia berfirman Bapak Ibu sekalian, aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 ayat 7, enggak akan ngebenerin. Orang yang salah, ya salah. Tetap saudara sekalian. Dan Rasul dari Tuhan yakni Yohanes di PB Perjanjian Baru juga mengingatkan kita Bapak Ibu sekalian, Allah adalah terang. Dan di dalam dia, dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan saudara. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Allah itu terang. Ya, dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Rasul Yakobus saudara. Juga tentu dengan tuntunan Roh Kudus, dia mengatakan bahwa Allah itu dalam pasal 1 ayat yang ke-17 adalah Bapa segala terang. Padanya, pada Allah tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, saudara bayangkan karena saking terangnya Tuhan, saudara, saking terangnya Allah, saudara sekalian, sehingga nggak ada bayangan. Saudara bisa tahu ya bayangan ya, kenapa ada bayangan di tanah ya? Kenapa saudara sekalian? Karena ada kita berdiri ya. Jadi ada matahari, saudara sekalian. Lalu ada kita ya, sehingga tanah saudara sekalian jadi gelap ya. Bayangan itu kan sesuai dengan bentuk badan kita. Kenapa? Karena ada kita. Nah saudara bayangin, Yakobus saudara bilang begini, Bapa itu, Allah itu terangnya itu super terang, sangat terang. Sampai
biarpun dihalangi oleh apapun nggak ada bayangan. Nah kurang lebih seperti itu. Saudara bisa bayangkan ya, terangnya Tuhan, sempurna terangnya dari Bapa kita saudara. Dia terang banget sampai nggak ada objek apapun yang bisa menghalangi sehingga timbul bayangan, terjadi bayangan. Saudara bisa bayangkan terangnya itu, lebih terang dari matahari. Oh matahari kalau kita halangin pakai badan kita masih ada bayangan. Ya, tapi ada matahari yang sang matahari di atas matahari saudara sekalian. Yang Alkitab bilang dia ini surya kebenaran. Maliaki bilang dia surya kebenaran saudara sekalian. Gak ada yang bisa menghalangi dia sehingga terjadi bayangan. Luar biasa. Ya, jadi saudara bisa bayangkan terangnya Allah, maha terangnya Allah tuh kayak apa. Ya, makanya dari sisi keadilan saudara sekalian, bukankah ini kita harus takut dan gentar terhadap Allah yang terangnya itu maha tidak bisa terkatakan saudara sekalian. Dan terang itu adalah simbol keadilan. Terang itu simbol kebenaran Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana gelap itu simbol dari kerajaan si iblis saudara ya. Iblis itu kuasa gelap gitu kan. Kita usir kuasa gelap gitu kan. Kenapa ada kuasa gelap? Simbol dari kejahatan saudara. Jadi kuasa terangnya siapa? Ya itulah Allah Bapa yang kita kenal melalui pribadi Yesus Kristus dalam anugerah Roh Kudus Bapak Ibu sekalian. Jadi amatlah keliru salah kalau kita berpikir Allah itu meremehkan dosa saudara. Meremehkan dosa. Ya Allah itu meremehkan dosa saudara. Bahkan tidak ada saudara sekalian satu dosa pun yang bisa kita sebut dosa yang sangat kecil yang akan diampuni tanpa penebusan saudara. Ya, saya mau kita baca sekali lagi dengan lebih pelan. Enggak ada satu dosa pun yang bisa kita sebut dosa kecil, dosa remeh, dosa enteng yang akan diampuni tanpa penebusan, saudara. Tanpa penebusan, saudara sekalian. Ya, saya ingat banget dulu ada seorang pengkhotbah yang saya dengar saudara sekalian ya, ada anak kecil saudara sekalian, dia bilang mana Tuhan gitu ya, nggak ada Tuhan. Nih saya buktiin ya, saya buktiin nih Tuhan itu nggak ada. Lalu dia masuk ke dalam sebuah atau masuk ke kolong meja saudara, mejanya itu taplaknya itu panjang ya sampai taplaknya itu menyentuh lantai saudara sekalian. Lalu dia masuk saudara, setelah itu dia keluar saudara dari taplak itu dia nongolin kepalanya, terus dia kata-katain Tuhan saudara ya. Dia kata-katain Tuhan dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak senonoh saudara sekalian. Sesudah itu dia masuk lagi ke dalam ke bawah meja, dia tutup dengan taplak saudara sekalian, nggak berapa lama dia muncul, dia bilang, tuh kan nggak ada Tuhan, mana Tuhan? Kalau ada Tuhan dia pasti marah dong, barusan saya katain. Teman saya kalau saya katain langsung marah. Guru saya katain langsung hukum. Tuhan mana? Ya, tadi saya kata-katain Tuhan, ya kalau misalnya dia tahu ada Tuhan, kalau misalnya emang ada Tuhan dia pasti marah. Nah saudara ya, ini kan perbuatan bodoh saudara. Tapi sebenarnya kita bisa seperti itu loh. Manusia segede kita ini saudara sekalian sering ya. Kita berbuat ini, berbuat itu ya. Tuhan kok diam aja gitu ya Tuhan kok. Nah saudara sekalian ya. Tapi ingat saudara sekalian ya, tidak ada dosa yang sangat remeh saudara. Sehingga bisa diampuni tanpa penebusan, ya tanpa penebusan saudara sekalian. Jadi betapa fatal dan betapa mengerikannya dosa jika dibandingkan dengan Allah yang sangat terang, yang jauh-jauh lebih terang dari matahari yang kita tahu saudara sekalian. Nah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada dua hal dalam Alkitab yang tidak mungkin bisa disimpulkan dengan yang lain. Nggak bisa disimpulkan dengan hal yang lain saudara. Pertama saudara sekalian adalah ini. Sejumlah orang ya akan dihukum kekal di neraka gara-gara dosa mereka. Ya, sejumlah orang akan dihukum kekal, saudara sekalian, kelak dihukum kekal di neraka karena dosa mereka. Ini kebenaran yang tidak bisa ditafsir dengan hal yang lain, saudara sekalian, dengan yang lain, yakni sejumlah orang itu akan dihukum kekal di neraka gara-gara dosa mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Kristus Yesus sendiri menyatakan loh, realitas yang menyeramkan ini. Bahwa nanti akan ada orang-orang yang harus dihukum di neraka. Tuhan Yesus ngomong dalam Matius 25 saudara. Ya, ada beberapa cerita yang Tuhan Yesus paparkan di Matius 25 saudara. Yang pertama tentang gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. 5 bijaksana, 5 bodoh saudara. Ayat 11-12 berkata begini. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Ini gadis yang bodoh ya dan berkata, Tuhan, Tuhan bukakanlah kami pintu. Tetapi ia maksudnya ini adalah Yesus, loh kok ianya kecil, ini
perumpamaan, cerita perumpamaan. Jadi ianya ditulisnya kecil, sebenarnya adalah Yesus menjawab. Aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Saudara sekalian di akhir zaman nanti ada orang-orang yang dia kira Tuhan kenal dia, saudara fatal kan. Tetapi rupanya Tuhan bilang, gua gak kenal sama kamu, saya gak kenal sama kamu saudara sekalian. Lalu di Matius 25 itu saudara sekalian ada juga perumpamaan tentang talenta. Ayat 24, 25. Datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara sekalian lalu kata sang Tuhan di ayat yang ke-30 saudara, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ingat kegelapan itu simbol dari kuasa gelap saudara sekalian, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Gelap simbol dari kuasa gelap, tapi di neraka juga dihukum sang kuasa gelap, yakni iblis dengan semua malaikat-malaikat iblis saudara sekalian. Jadi di akhir zaman itu betul, ada orang-orang yang akan dihukum di neraka sampai selama-lamanya saudara sekalian. Yang digambarkan dengan begitu seram oleh Matius ini saudara. Lalu ada penghakiman terakhir saudara ya. Matius 25 ada penghakiman terakhir 32 sampai 34 saudara sekalian. Ia ya maksudnya Tuhan akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 41, ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan, yang telah setia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini hal pertama saudara, dari 2 hal yang kita nggak bisa tafsirkan lagi dengan hal-hal yang lain. Yakni ada orang nanti ya di kekekalan yang akan dihukum di neraka saudara. Hal yang kedua saudara sekalian adalah Allah akan menghukum setiap dosa secara penuh melalui kematian dan kebangkitan Yesus puteranya saudara sekalian. Saudara Roma 8 ayat 32 berkata begini, Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita saudara sekalian. Bapak ibu saudara-saudara sekalian meskipun Yesus itu sepenuh-penuhnya bebas dari dosa yang sekecil apapun, saya ulangi saudara. Tuhan Yesus lahir ke dunia ya, dia ini bebas dari dosa yang sekecil apapun saudara. Tapi dia harus mati kalau dia mau menebus umatnya. Saudara sekalian kenapa? Yesus itu kan dilahirkan oleh manusia Pak, yang namanya Maria. Ya, Maria itu kan keturunan Adam dan Hawa, dosa juga. Iya betul. Makanya Maria itu mengandung Yesus, mengandung bayi yang bukan dari hasil pembuahan dari laki-laki. Bukan saudara. Jadi Maria itu hamil bukan karena perbuatan laki-laki saudara. Tapi Allah itu meminjam ya rahim Maria, meminjam dalam tanda kutip saudara sekalian ya. Karena kan Maria juga milik Tuhan kan, betul gak ya? Kok Tuhan pinjam kan Tuhan pemilik, ya oke. Ya, jadi Allah itu meminjam rahim dari Maria saudara untuk boleh menaruh bayi Yesus di sana saudara. Jadi sekali lagi Yesus itu lahir ya terjadi pembuahan ya bukan karena perbuatan dari seorang pria, tapi Allah pluk taruh langsung saudara, taruh di rahimnya Maria. Jadi Yesus itu tidak terkontaminasi ya, tidak pernah tercampur saudara sekalian dari manusia. Yesus sepenuh-penuhnya bebas dari dosa sekecil apapun. Tapi dia harus mati kalau dia menebus umatnya. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, seandainya mungkin bagi Bapa untuk melepaskan dosa begitu saja, dia itu pasti sudah melakukannya demi melepaskan Kristus putra tunggalnya dari penderitaan dahsyat di kayu salib saudara. Betul gak sih? Bapak itu kan sayang kepada anaknya. Dia sayang kepada Kristus putranya. Seandainya nih ya bisa dia melepaskan dosa tuh begitu aja. Udah ampuni deh, ampuni. Dia pasti sudah melakukannya supaya Kristus anaknya itu gak perlu mati di kayu salib. Tapi gak dilakukan saudara, gak dilakukan. Kenapa? Karena sisi keadilan Tuhan. Jadi sangat celaka saudara, sangat celaka kalau kita ini termakan oleh bujukan si iblis saudara sekalian bahwa dosa itu bisa diampuni tanpa penebusan, bahwa
Allah itu cuma mengasihi, cuma mengampuni, cuma mengayomi, mencukupi, tanpa mengindahkan sisi yang lain dari Alkitab. Celaka kan? Celaka. Kenapa? Karena Bapa sendiri melakukan pengorbanan yang sangat luar biasa. Dia berikan putranya. Kenapa? Karena memang itu sifat dia. Kasih, ya kasih, tapi adil. Adilnya di mana? Dia adil. Sampai sebenarnya dia nggak rela dong, tentunya dong, menyerahkan Kristus putranya mati di kayu salib. Tapi toh dia lakukan supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan saya bisa selamat. Bisa selamat. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Luar biasa saudara sekalian, ya luar biasa. Jadi saudara sekalian, jika dosa orang-orang beriman harus dibayar di dalam Kristus, maka sia-sialah untuk berpikir bahwa orang-orang yang tidak beriman itu bisa terluput dari neraka. Bisa terluput dari neraka. Enggak saudara sekalian. Dosa itu mesti dibayar oleh Kristus. Jadi orang-orang yang gak beriman saudara pada Kristus, ya pasti tidak akan lepas luput dari neraka saudara sekalian. Nah karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ada dua pilihan. Dan cuma ada dua pilihan saudara sekalian. Yang pertama saudara sekalian, kita sendiri yang harus memuaskan keadilan Allah. Kita sendiri. Ya ingat ya tadi di depan-depan itu dikatakan mesti ada apa atau siapa yang bisa memuaskan. Dan kita sendiri yang bisa memuaskan keadilan Allah. Atau ada pihak lain. Atau ada orang lain saudara sekalian yang harus melakukannya untuk kita. Masalahnya saudara sekalian, tidak ada satu orang pun yang mampu memuaskan keadilan Allah. Karena semuanya sudah jatuh ke dalam dosa saudara sekalian. Semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa kita di masa lalu pun tidak terhitung. Dan kita juga masih akan berdosa sampai kita mati kan saudara sekalian. Betul? Saudara-saudara yang sekarang nih udah jadi Kristen, kita masih bisa berbuat dosa sampai kita mati nanti. Jadi siapa yang bisa menebus itu? Ya, bisa menebus itu. Ada yang berkata saudara sekalian, loh bukankah waktu di perjanjian lama binatang itu dipersembahkan? Betul saudara, binatang itu dipersembahkan. Ya, kita baca dulu ayatnya saudara sekalian ya. Tidak mungkin, ya, Alkitab bilang tidak mungkin nih. Darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Kenapa saudara? Karena binatang itu nggak setara dengan manusia. Manusia nggak setara. Binatang nggak setara dengan manusia. Ya, buktinya kita ini kalau dikatain binatang kita marah kan saudara ya. Kenapa? Karena levelnya lebih rendah dari kita saudara sekalian. Binatang itu nggak setara dengan kita saudara. Tidak dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Binatang sebelum Kristus dipakai Tuhan, betul. Tapi itu untuk menggambarkan Kristus yang akan datang sebagai anak domba Allah yang tak bernoda, tak bercacat. Ya, jadi sekali lagi saudara sekalian di zaman PL orang bawa apa itu binatang-binatang dipersembahkan itu sebuah gambaran, sebuah bayangan saudara ya. Yang nanti menggambarkan, membayangkan bahwa ini Kristus loh, anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bernoda. Betul saudara ya, nunggu Kristus datang. Malaikat pun juga nggak bisa saudara. Malaikat nggak bisa. Kenapa? Karena malaikat itu bukan gambar dan rupa Allah, bukan. Jadi saudara sekalian penebus manusia berdosa itu, ya malaikat nggak bisa karena mereka bukan gambar dan rupa Allah, saudara sekalian. Nah penebus manusia berdosa itu saudara sekalian harus manusia, tapi manusia yang tidak berdosa. Harus manusia, tapi yang tidak berdosa saudara. Kita membutuhkan juru selamat yang manusiawi tapi juga ilahi. Nah ini dia. Kita manusia, mesti ditebusnya dengan manusia. Binatang nggak bisa, malaikat nggak bisa karena bukan gambar dan rupa Allah. Harus manusia, iya. Tapi manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Kalau gitu manusia tapi yang ilahi. Nah, ini. Manusia tapi yang ilahi Bapak Ibu sekalian. Dan ada satu dan hanya satu saudara sekalian yang bisa memenuhi persyaratan ini. Dia adalah Yesus Kristus juru selamat yang ilahi tapi sekaligus juga sudah mewujud sebagai manusia saudara sekalian. Dia nggak berdosa sebab dikandung dari Roh Kudus. Ini dia saudara. Jadi penebus harus manusia, betul. Tapi manusia yang gak berdosa, iya Kristus. Itulah kenapa ada Natal Bapak Ibu sekalian. Ya Natal, Allah jadi manusia. Sering kita dengar ya istilah ini. Allah jadi manusia, Allah jadi manusia. Ya dia Kristus, dia putra Allah, dia Allah. Dia jadi manusia, lahir di hari Natal saudara. Lahir di hari Natal. Makanya kita sambut nih Natal ya dengan sukacita. Ya, tapi tentu bukan dengan sukacita karena ada kue, ada drama, ada apa, bukan. Tapi dengan pertobatan, dengan
kekaguman akan Tuhan yang sudah mewujud menjadi manusia, saudara sekalian. Yesus Kristus putra tunggal Allah, dia sanggup menebus orang-orang pilihannya. Sejak manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Dia tebus manusia yang pertama, Adam, sampai manusia yang akan lahir nanti terakhir, entah siapa saudara sekalian. Dan 1 Petrus 1, ya ini dia. Kita membutuhkan juru selamat yang manusiawi, tetapi juga ilahi saudara. Dia adalah Yesus Kristus, juru selamat itu. Petrus berkata saudara sekalian, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bahkan pula dengan emas, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus Kristus menebus kita saudara, Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan begini, kenapa bisa cukup satu Yesus untuk menebus begitu banyak manusia berdosa? Halo? Kenapa cukup satu Yesus? Yang berdosa itu kan, waduh, dari Adam sampai manusia terakhir itu berapa puluh miliar, berapa ratus miliar, nggak tahu saudara sekalian manusia. Tapi kenapa cukup satu Yesus? Cukup satu Yesus untuk menebus begitu banyak manusia berdosa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, saya mau kasih jawaban dengan sebuah ilustrasi, saudara. Kalau satu kali anak kita, saudara sekalian ya, saudara yang belum punya anak ya bayangin punya anak. Kalau saudara punya anak, satu kali anak saudara itu main dengan tetangga. Lalu mereka main mutiara-mutiaraan saudara ya. Jumlah dari mutiara-mutiaraan itu ada 100 sebutlah begitu. Lalu anak saudara karena kelalaiannya saudara terbuang gitu 100 mutiara-mutiaraan ke dalam got dan gak bisa diambil lagi saudara. Lalu mama dari teman anak kita itu berkata, ganti, ayo ganti. Gitu, ya, lalu ganti, mamanya datang marah-marah, ganti, oke. Lalu kita ambil sesuatu dan kita berkata, Bu, udah beres semua ya, kami akan ganti. Saya ganti 100 mutiara-mutiaraan ibu yang terbuang oleh anak saya dengan satu mutiara asli. Dengan satu mutiara asli, ibu mau gak? Kira-kira kalau saudara adalah ibunya mau gak? Pasti ya, pasti mau maksudnya saudara, pasti mau. Kenapa? Karena 100 mutiara-mutiaraan itu diganti dengan satu mutiara asli. Tapi kan nominal jumlahnya beda. Yang ini 100, ini satu. Cuma 1/100. Satu itu kan satu per 100 saudara. Tapi kenapa kita mau? Karena yang satu itu asli. Nah begitu juga saudara sekalian ya, ini analogi saudara sekalian ya. Kenapa cukup satu Yesus untuk bisa menebus begitu banyak manusia? Karena Yesus itu manusia sejati. Yesus itu Allah, nah ini dia. Yesus itu Allah saudara, Allah, dia putra Allah, dia Allah. Dia bisa menggantikan manusia-manusia yang terbuat dari debu dan tanah ini saudara. Yang hidupnya fana, debu dan tanah saudara. Karena dia Allah yang tak ternilai. Ingat saudara sekalian, matahari di tengah-tengahnya ada kita bisa ada bayangan. Tapi kalau Allah sang surya kebenaran saudara, bisa ada bayangan. Kenapa? Karena dia super terang. Kenapa bisa satu Yesus, cukup satu Yesus? Karena dia Allah, dia ini putra Allah saudara sekalian. Jadi cukup satu dia doang untuk bisa menyelamatkan begitu banyak manusia yang adalah debu dan tanah saudara. Haleluya, puji Tuhan, bangga saudara, puji Tuhan, bersyukur. Kita ini dibelas kasihani oleh Roh Kudus supaya kita bisa mengenal nama Yesus itu, pribadi Yesus. Bersyukur saudara, bersyukur. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam refleksi dan aplikasi. Ya, karena yang namanya teologi itu harus ada refleksinya, harus ada aplikasinya. Tadi kan saya kasih contoh, harus bisa berguna dong di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kan kita belajar mau apa? Kalau kita nggak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dimulai dari rumah tangga kita, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saudara sekalian, karena Allah itu kasih dan adil. Kita jadi menyaksikan teladan yang rela berkorban saudara. Ya, teladan yang rela berkorban saudara. Kasih itu rela berkorban agar yang dikasihinya bisa berbahagia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan saudara dan bagi sesama saudara. Ini refleksi yang pertama saudara. Kita lihat Allah yang kasih atau adil, dia itu harus rela berkorban. Ya, kasih.
Padahal kalau Allah cuma kasih aja, nggak usah ada pengorbanan, saudara. Betul nggak? Tapi karena dia kasih dan adil, dia berkorban. Dia harus menerima penggantian dari siapa? Ya dari putranya sendiri, saudara. Karena dia adil. Jadi dia rela berkorban. Ini kan sebuah teladan, sebuah teladan, saudara. Nah kalau Allah seperti itu, bagaimana dengan kita? Apakah kita rela berkorban bagi pekerjaan Allah dan sesama, saudara sekalian? Ya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita jadi orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan? Semuanya serba dihitung. Dari waktu sampai materi, saudara, semuanya dihitung. Ya, lah kalau Allah itu, kalau kita mempercayai, mengimani Allah yang rela berkorban, mestinya anak Allah seperti kita nih, anak Bapa juga rela berkorban dong. Karena kita belajar dari Allah yang rela berkorban. Betul gak sih saudara? Itu logika berpikirnya saudara. Betul gak sih Roh Kudus tuh akan bawa kita kepada atau menjadi orang-orang yang rela berkorban. Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang rela berkorban. Ada sebuah ungkapan berkata begini, kita akan menjadi seperti siapa yang kita sembah. Saya ulangi, kita akan menjadi seperti apa atau siapa yang kita sembah. Ya, kalau kita menyembah materi, ya kita akan jadi seperti itu. Kalau kita menyembah hobi, menyembah apa, kita akan jadi seperti itu. Tapi kalau kita menyembah Allah, kita akan jadi seperti Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Hari ini saudara sekalian, ya yuk orang-orang Kristen, saudara sekalian, ya baik saudara yang masih baru ikut Tuhan maupun saudara yang udah lama ikut Tuhan, yuk kita introspeksi. Kita ini makin menyerupa gak sih dengan Tuhan? Makin belajar sesuatu gak? Kalau Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkorban. Mestinya Allah yang kepadanya kita menyembah harus menjadikan kita seperti dia, saudara sekalian. Ayo ya, apakah kita rela berkorban bagi pekerjaan Allah dan sesama? Yang kedua saudara sekalian, apakah kita sudah memperlakukan dengan adil sesama kita? Dimulai dari anggota-anggota keluarga kita, saudara. Apakah kita sudah memperlakukan mereka dengan adil? Ya, dimulai dari rumah tangga kita. Kita punya beberapa orang anak, saudara. Benar gak sih kita memperlakukan anak kita tuh dengan adil? Anak yang pertama sampai anak yang keempat, yang kelima, saudara, semuanya kita perlakukan dengan adil. Ya, saya setuju memperlakukan beberapa anak kita tuh berbeda karena sifat mereka berbeda. Setuju ya. Tapi jangan sampai saudara sekalian ya, karena anak kita berbeda misalnya, kita jadi memperlakukan kita jadi bukan sekadar berbeda tapi tidak dengan adil. Nah ini dia. Kita butuh hikmat dari Roh Kudus, saudara. Butuh hikmat. Kita penuh kekurangan. Orang tua penuh dengan kelemahan, betul. Ya, tapi bersama dengan Roh Kudus kita ditolong, saudara. Gak akan sempurna kita, betul. Gak akan sempurna. Tapi seenggaknya anak kita pun dengan pertolongan Roh Kudus bisa merasakan itu. Ya, kita mulai dari rumah, saudara sekalian. Ya, kita mulai dari rumah kita, lalu di pekerjaan kita, saudara sekalian. Ya, di pekerjaan kita punya karyawan mungkin, kita punya anak buah saudara sekalian ya. Lalu terhadap sesama juga. Ya terhadap sesama, terhadap orang-orang yang kita nggak kenal saudara. Tapi kelihatannya mereka membutuhkan. Nah ini ya, apakah kita juga belajar untuk menjadi orang-orang yang adil terhadap sesama kita. Dan yang ketiga saudara sekalian, kita minta anugerah dari Roh Kudus saudara sekalian. Agar kita bisa membenci dosa. Ya, dosa yang membuat kita ini terpisah dari Tuhan. Bahkan dosa yang membuat Kristus harus turun saudara ke dunia ini. Kita harus benci dong. Ya, kita harus benci dong. Dosa ini sumber masalah. Lalu kita ganti dengan memiliki sifat kasih dan adil kayak Kristus bagi sesama. Sekali lagi mulai dari rumah kita, saudara. Minta anugerah Roh Kudus supaya kita membenci hal yang Tuhan benci. Ya, jadi sayangi apa yang Tuhan sayangi, benci yang Tuhan benci. Ya, kadang-kadang orang Kristen tuh sayangi apa yang Allah benci apa yang Allah sayangi. Nah itu ya, itu masalah buat kita. Tapi orang yang benar-benar sungguh-sungguh beriman pada Kristus. Sekali lagi, dituntun Roh Kudus. Agar kita membenci apa yang Allah benci. Allah itu benci dosa saudara. Lalu kita memiliki sifat yang kasih, sifat yang adil. Kayak Kristus dengan pertolongan Roh Tuhan saudara sekalian ya. Ini dia, itulah teologi saudara. Itulah teologi ya. Ayo kita belajar, kita aplikasikan. Mulai dari rumah kita, lingkungan, masyarakat, sesama kita saudara sekalian. Kita akan mendewasa dalam iman, bertumbuh dalam iman, jadi dewasa, berkenan hati Tuhan dan menyenangkan sesama kita. Dan yang pasti jangan lupa dong saudara sekalian, kita pun hidup berbahagia. Kita pun hidup berbahagia karena kita melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan, paparan pada saat ini saudara. Ada beberapa hal yang diajar untuk menjadi sebuah refleksi, aplikasi dalam kehidupan kita. Kalau Allah itu rela berkorban, maka kalau kita menyembah Allah yang seperti itu, mestinya kita juga menjadi pribadi yang rela berkorban. Bukan menjadi pribadi yang semakin hitung-hitungan sama Tuhan, tapi justru pribadi yang rela berkorban. Kita tahu kita nggak akan berkekurangan karena kita berkorban, saudara sekalian. Allah itu nggak pernah berhutang, kata pemazmur. Dia akan terus menggantikan, mencukupi, saudara sekalian. Kita bukan ingin memancing Tuhan supaya Tuhan itu memberkati kita, bukan saudara. Tapi apa yang kita lakukan itu jangan khawatir bahwa kita akan kekurangan, tapi terus Allah akan mencukupi karena dia itu sangat-sangat, dia pemilik langit dan bumi ini, saudara sekalian. Mari kita memiliki sifat yang kasih dari Roh Kudus, saudara sekalian. Kita juga memperlakukan sesama kita dengan adil, dimulai dari rumah tangga kita, saudara sekalian. Dan kita berdoa agar kira hidup kita semakin kudus, hidup kita semakin suci, saudara sekalian. Karena kita membenci dosa dan kita ganti dengan sifat kasih dan adil kayak Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo mendewasa dalam iman, saudara, bertumbuh agar hidup kita menyenangkan Tuhan dan kita juga boleh hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Kapanpun kami dengar firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami berdoa agar kiranya Roh Kudus boleh terus menuntun hidup kami. Kami ingin mengenal Engkau, kami takut dan gentar, kami mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Agar hidup kami dewasa dalam iman ya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih kami mau jadi pelaku firman, karena hari ini kami sudah satu langkah lebih kenal, lebih tahu kehendak Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, puji Tuhan, amin. Saya tunggu pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan dilayangkan, nanti pada kesempatan berikut akan saya jawab, saya usahakan jawab saudara sekalian. Terima kasih sudah menyimak, Tuhan berkati, bye.